dari saksi-saksi yang dihadirkan, kira-kira poin apa nih yang dapat diambil pada fakta persidangan hari ini, Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih para YouTuber serta pemirsa netizen. Tadi sudah dilaksanakan tiket sidang ya untuk pemeriksaan 3 saksi, yakni Mimin, Abi, dan Arigi gitu. Dan ternyata memang ada beberapa hal yang mungkin di minggu-minggu kemarin ya sidang di terdakwa Pak Yosef tidak terungkap, tapi dengan sidang di terdakwa sebagai Danu ini sedikit demi sedikit perlahan gitu, walaupun mereka tetap kekeh, tapi ada beberapa hal yang memang akhirnya bisa mengungkap kejadian yang senyatanya begitu. Dan kami bersyukur akhirnya ya pelan-pelan perkara ini akan menemui titik terang gitu. Artinya yang sementara saat ini si ketiga tersangka ini masih kekeh, masih tetap sesuai dengan keterangan, tapi ada beberapa hal yang memang menurut kita agak janggal dan tidak masuk akal serta kontradiktif dengan keterangan saksi dan saksi-saksi yang lain. Nah, maksud kami keterangan Mimin, Abi, Arigi dengan saksi-saksi yang lain yang sudah pernah kita periksa yang banyak begitu. Ini keterangannya hampir semuanya membantah keterangan dari Mimin, Abi, dan Arigi begitu. Bagaimana, Bang? Apakah terkait bukti surat ini sudah ada kejelasan atau gimana? Bukti surat tadi masuknya adalah uji lab dari kuku Arigi begitu ya. Kuku Arigi, tapi memang tersendat karena masih dicari lagi berkasnya begitu. Jadi masih terpending dulu. Jadi di situ menyebutkan memang yang di lab itu adalah identik dengan kukunya si Abi gitu. Kukunya si Arigi, kuku kaki kalau nggak salah tadi si Arigi. Tapi karena rekan jaksa masih mencari-cari lagi berkasnya, akhirnya dipending begitu. Saksi kan sebetulnya cukup memberikan keterangan apa yang ditanyakan saja, karena kualifikasi sebagai saksi itu adalah orang yang melihat, mengalami, merasakan begitu ya, mendengar begitu. Jadi itu sebetulnya kualifikasi saksi. Jadi hanya sebatas bertanya apa yang ditanyakan saja, tidak boleh berasumsi, tidak boleh menduga-duga, tidak boleh beranalogi dan seterusnya begitu. Nah, di tadi keterangan saksi, setelah saksi selesai semua memberikan keterangan, ketiga-tiganya ini menurut kami sudah melakukan pengancaman secara psikis terhadap klien kami begitu. Misalnya Mimin bilang kalau bahwa Danu ini dia merasa difitnah oleh Danu dan akan ditunggu di akhirat begitu. Terus kemudian Abi juga demikian, merasa ini Danu nanti telah menjelekan dia, telah memfitnah dia dan nanti akan ditunggu pengadilannya di akhirat begitu. Sementara si Arigi juga akan menyampaikan demikian, sudah ada pembahasan atau sudah ada sepatah dua katanya, akhirnya langsung kami cut karena kami melihat pasti arahnya ke arah sana begitu. Nah, ini kan tidak boleh begitu. Dia harusnya saksi hanya cukup memberikan kesaksian aja apa yang ditanyakan tanpa boleh mengancam gitu. Nah, kata-kata akan kita tunggu pengadilan di akhirat, memfitnah dan seterusnya itu kan bentuk lain daripada menyerang psikis yang dialami oleh klien kami gitu. Nah, tentu saja itu kami sangat keberatan dan sudah kita sampaikan ke majelis hakim, dan majelis hakim langsung menenangkan, juga memberikan instruksi kepada Arigi untuk tidak meneruskan ucapannya gitu. Artinya majelis hakim juga sangat keberatan dengan perkataan dari saksi-saksi tersebut terkait dengan ancaman psikisnya tadi gitu. Apakah ini sebuah bentuk kejanggalan dari kesaksian mereka? Ya, kalau kami melihatnya begini, kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Bagaimanapun caranya mereka pasti akan kemudian akan mencari-cari lagi bagaimana cara mereka tidak terlihat seperti orang yang bersalah. Padahal kalau teman-teman tadi saksikan ya di persidangan, itu sangat terlihat sekali keterangan saksi yang diberikan oleh saudara Mimin misalnya. Ini kan sudah dari 2012 tidak pernah komunikasi dengan Ibu Tuti dan keluarga Ibu Tuti begitu. Tapi kata dia tidak ada masalah begitu. Padahal logika sederhana yang pertama bahwa mohon maaf kalau Ibu Mimin ini kan kondisi sebagai orang yang merusak rumah tangga, karena dia juga mengaku bahwa dia sudah dituduh sebagai pelakor dan seterusnya begitu ya. Nah, ketika rumah tangga dalam kondisi seperti itu kan tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin juga Bu Tuti tidak sakit hati begitu. Tapi Ibu Mimin menganggap bahwa Ibu Tuti tidak pernah sakit hati
karena tidak dengan asumsi karena tidak pernah komunikasi. Logika sederhananya, ngapain kita komunikasi sama orang yang merusak rumah tangga gitu, orang yang merusak rumah tangganya, kan itu jadi tidak make sense dengan keterangan dari saksi-saksi yang lain. Padahal kalau kita dengar keterangan saksi-saksi sebelumnya, Ibu Tuti ini sering kali bercerita kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya bahwa dia sering mendapat ancaman dari dari Ibu Mimin ini gitu loh, baik secara media sosial, lewat WA, lewat SMS begitu, terus juga menunjukkan secara langsung, bertemu secara langsung. Nah ini kan kalau kemudian Ibu Mimin menganggap bahwa tidak ada masalah, ini kan hal janggal sekali. Artinya tidak ada persesuaian fakta dengan apa yang dia omongkan gitu. Jadi bohong kalau menurut kami begitu. Itu pertama. Terus kedua, bahkan Yosef pun sempat mencurigai bahwa Ibu Mimin ini sebagai pelaku. Karena kenapa? Karena ketika setelah kejadian Pak Yosef ini tidak pulang selama 2-3 bulan ke rumahnya begitu. Nah kata Ibu Mimin sih nggak ada masalah. Nah ini kan nggak masuk akal lagi gitu. Ini suaminya tidak pulang 2-3 bulan lagi, kan harusnya dia khawatir nyariin gitu. Tapi dia bilangnya tidak ada masalah. Nah, kan aneh lagi begitu. Itu dua hal. Tapi nantilah akan kita buka semuanya mungkin di lain kesempatan, karena kita ini kan sidang dari pagi nih sampai malam begini sudah agak lelah nih badan begitu. Terkait dengan Ibu Mimin yang mencabut keterangan dia bahwa dia pernah memberikan keterangan di BAP, ternampakkan CCTV di Ibu Harun yang bersaksi memberi keterangan kepada penyidik ya, dan sudah di BAP. Bahkan Ibu Mimin ini didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu, bahwa itu adalah mirip-mirip Arigi katanya, dari bungkuknya, dari apanya, mirip Abi. Nah akhirnya kan dicabut nih Bang di persidangan ini. Itu gimana Bang tanggapannya? Nah ini juga menurut kami akhirnya satu lagi kebohongannya terbongkar gitu. Kenapa? Karena begini teman-teman, logika sederhananya nih, kalau klien kita dalam tekanan pasti akan kita bela. Teman-teman bisa lihat tadi ketika persidangan, si Danu begitu diserang mentalnya, diancam mentalnya secara psikis ya, kita kan langsung keberatan, langsung teriak begitu, minta majelis hakim untuk memperingatkan si Arigi gitu, untuk tidak mengancam si Danu secara psikis gitu. Nah begitu juga harusnya kuasa hukum atau pengacara itu akan mendampingi sepenuhnya hak-hak kliennya ketika dalam memberikan keterangan, termasuk pada saat memberikan keterangan di Polda. Harusnya Mimin tidak perlu takut karena ada kuasa hukum. Jadi logika sederhana, nggak mungkin penyidik berani menekan saudara Mimin dalam memberikan keterangan ketika ada kuasa hukum. Kalau dia sendiri mungkin itu bisa, tapi ketika ada kuasa hukum nggak mungkin Mimin itu akan ditekan gitu. Jadi menurut kami semuanya atau yang diomongin Mimin terkait dengan pencabutan keterangan dia itu tadi, itu menurut kami itu bohong gitu. Artinya apa? Ini teman-teman bisa melihatnya bahwa ada persesuaian tadi pada saat memberikan keterangan di persidangan, dari A sampai Z ini tidak sesuai semua dengan fakta, tidak sesuai dengan keterangan saksi, tidak sesuai dengan, ada beberapa tidak sesuai dengan BAP yang dia buat sendiri dan dia tanda tangani sendiri. Jadi teman-teman netizen bisa menilai seperti apa sebetulnya ketiga pelaku ini karakternya begitu. Termasuk masalah si Abi juga menyangkal ada pada saat kejadian perkara di jam 7 tersebut. Ini kan ada 3-4 orang saksi yang melihat Abi pada saat kejadian perkara, sesaat sebelum dan setelah kejadian perkara, melihat dengan jelas loh. Itu dipastikan kemarin berkali-kali oleh majelis hakim dan oleh kita, benar ini orangnya yang saksi lihat pada saat jam 5 atau jam 3 atau jam 7 di sekitaran TKP, dan saksi bilang benar itu adalah Abi gitu. Jadi apalagi begitu kan, sudah jelas ini. Dan satu tambahan dari saya, dari ketiga saksi hari ini sebenarnya mereka juga tidak tahu satu sama lain di antara jam 7 sampai jam 9 tidak melihat keberadaannya masing-masing ada di mana. Arigi tidak tahu Abi ada di mana setelah jam 9. Abi juga tidak tahu Bu Mimin ada di rumah atau tidak. Begitu pula Bu Mimin, karena mereka cuma menganggap Bu Mimin, Abi dan Arigi ada di rumah tapi tidak pernah melihat di tanggal 17 sebelum tanggal 18.